karena tuh dari adilnya sendiri yang salah. Tapi ya alhamdulillah jadi aku selalu kalau misalnya masalah harus pada juga selesai. Jadi jangan sampai ada ribut-ribut yang panjang. Terus lagi tuh suka kasih surprise kayak gitu kan hal-hal kecil. Terus sering jadi manapun di yang pengen jadi caleg gitu. Tapi kalau misalnya menurut atau enggaknya itu juga kan garis tangan juga. Jadi yang penting kita udah punya pengalaman juga untuk ketemu sama masyarakat. Gimana sih khususnya untuk di dapil aku ya, dapil aku di Jakarta Barat. Jadi aku sampai turun ke sana ngelihat apa sih permasalahan-permasalahan sana yang masih banyak yang belum terselesaikan. Dan juga kemarin kita juga bikin kampanye bar lah ya. Maksudnya kumpulin orang-orang relawan yang alhamdulillah udah dilaksanain kemarin seru juga. Ya tinggal nunggu aksi terakhir aja. Mungkin sekarang tinggal berdoa aja gitu. Itu yang paling penting sekarang berdoa sama ikhtiar lagi sholat Quran kampanyenya. Terus kunjungannya kalau aku sendiri jangan lupa bareng keluarga ya kan. Nah kebetulan juga kan maksudnya Adel juga di sini turunnya juga bareng-bareng sama suami, dapilnya juga sama. Cuma kalau Mas Pasha kan untuk DPR, kalau Ade kan DPRD. Ya sama-sama kita gimana caranya untuk membagi waktu sama anak-anak. Jadi juga ada juga nggak los juga buat anak-anak karena anak-anak juga banyak kegiatan-kegiatan. Jadi kalau misalnya kita mau kayak anak-anak nih sekolah gitu kita anterin juga gitu kan dijemput, terus ayahnya gantian gitu kan. Terus juga kalau ada kegiatan-kegiatan lesnya juga dianterin. Jadi mereka nggak ngerasa kalau orang tuanya itu sibuk banget gitu. Ada waktu-waktu buat jalan-jalan sama mereka. Iya, karena dari zaman ada dulu di Palu, kan anak-anak juga ada yang di sini juga. Jadi mereka udah tahu, oh ini kerjanya seperti apa. Karena itu juga kalau mereka mau diajakin juga mereka juga mau. Kan. Ya minimal mereka udah tahu juga ya. Pokoknya kalau misalnya ada momen yang baik, gitu kan kalau ada waktunya kita kumpul. Kadang-kadang kita juga suka kayak nginep di hotel 2 hari bareng-bareng sama anak. Jadi minimal anak tuh nggak ngerasa kalau orang tua itu kan ada dapilnya sama. Jadi kita ngerasa bareng-bareng terus. Jadi ngerasa ya menurut aku ya kebersamaannya dari terus gitu loh jadi ya selalu bersama gitu. Ya kalau kita sebagai istri saling ngertiin gitu kan kalau misalnya lagi ada masalah itu langsung diselesaikan secara langsung ya, ya pada hari itu juga jangan dibikin panjang terus juga pasti suami itu pengen suka banget sama apa jadi kalau misalnya suami nggak suka jangan dilakuin gitu kan jadi ya yang pastinya harus aku tuh biasanya tuh kalau lagi marah, kalau lagi cemburu tuh biasanya nggak pernah marah gitu. Malah aku tuh terus diam di kamar. Tiba-tiba nanti misalnya Mas Pasien kenapa kamu kayak gini-gini. Ya, tapi kita baik lagi gitu kan. Ya namanya juga kita juga punya perasaan gitu kan kalau lagi marah. Tapi kalau aku bukan tipe orang yang suka meledak-meledak sih. Jadi memang tipe-tipe yang oh kalau misalnya kadang-kadang juga kalau masalah tuh biasanya lebih banyak daripada aku karena Mas Pasien tuh orangnya gak pernah ngajak ribut gitu. Kadang-kadang kita tuh masalah kecil karena tuh dari adilnya sendiri yang salah. Tapi ya alhamdulillah jadi aku selalu kalau misalnya masalah harus pada juga selesai jadi jangan sampai ada ribut-ribut yang panjang terus lagi tuh suka kasih surprise kayak gitu kan hal-hal kecil terus sering jadi manapun diajak selalu gitu itu ada acara-acara apa sama temennya hampir bisa dibilang aku suka selalu bareng-bareng sama hal yang kayak gitu sih menurut aku tuh hal kecil tapi kita kayak diajak jadi kita tuh ngerasa oh iya di sini juga diajakin itu juga udah dengar kabar ini juga ya namanya juga rumah tangga tuh memang kan pasti ada lika-likunya tapi kan ada orang yang kuat mungkin ya ada juga yang memang mungkin udah nggak bisa dipertahankan lagi mungkin itu udah jalannya juga dari Kauki yang pasti kita doain lah ya yang terbaik gitu kan ada juga maksudnya sama Kauki juga baik-baik aja suka tanya juga sempet tanya kalau kenapa gitu kan ya tapi ya udah itu jalan yang dipilih sama Kauki yang mungkin itu yang terbaik. Yang penting kan Mas Pasiennya sendiri kan, yang pastinya sebagai ayah yang selalu bertanggung jawab sih itu juga yang udah disampaikan sama Kak Oki kan, sama Mas Pasya. Kalau misalnya pasti bakalan kebawa lagi sama masa lalu kan. Jadi ya kita juga udah ngerti dan netizen juga ya kadang-kadang kalau dibaca ya pasti kita sakit hati ya tapi sebenarnya nggak penting banget untuk baca netizen yang penting kan kita ke depannya seperti apa yang pasti kita juga apa ya tetap mensupport Kaukinya juga gitu kan dan Mas Fasya juga sebagai ayah tetap bertanggung jawab yang intens banget ya enggak ya cuman kalau misalnya pas kejadian sempet tanya juga gitu kan kakak kenapa gini-gini gitu kan terus ya kataku sabar aja kan nggak nyangka kan karena kan ya inilah Mas Kun juga baik gitu loh sama anak-anak sama kalau kita tiba-tiba ada hal kayak gini kayaknya kaget tapi ya mungkin itu yang terbaik buat aku